أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى هذا النبي المصطفى محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لوالدينا ولا خشن إلا والذي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu lagi, bisa melanjutkan kegiatan kita yang selama ini sudah dijalankan, yang rutin setiap Selasa malam ba'dal Isya. Pengajian Labibah saya kira ya bagus lah atau perlu diteruskan. Manfaatnya terutama untuk diri saya sendiri karena mau tidak mau orang harus membaca, saya harus membaca, saya harus berpikir dan dalam sepengetahuan saya apa yang paling baik, yang paling utama, yang paling penting saya baca atau saya pikirkan di dalam kehidupan ini, tidak ada yang mengalahkan pentingnya, perlunya, mulianya membaca Al-Quran. Di dalam bahasa kita sehari-hari kita menyebut Al-Quran adalah kitab suci. Jadi kalau sudah kitab suci itu ya pasti paling penting. Dan jamaah Labibah saya kira para labibah ini menjadi awan, menjadi para penolong, penolong saya, sehingga membuat saya terbantu untuk tidak lepas di dalam satu minggu, selama setiap sepekan setidaknya saya membaca. Seharusnya saya membaca masih di surat Al-Baqarah karena Labibah masih belum menyelesaikan surat Al-Baqarah. Al-Baqarah kita sudah sampai ayat ke 240-an. Tapi malam ini tiba-tiba saya ingin membaca surat Takatsur. Mungkin sampai 2 atau selama Ramadan saya akan dedikasikan membaca tafsirnya, itu membaca surat-surat yang
yang biasanya dibaca oleh para imam ketika sholat tarawih, baik yang 20 rakaat sholat tarawihnya maupun yang 8 rakaat, itu biasanya membacanya dengan memilih surat-surat pendek di akhir juz amma, di akhir juz yang ke-30. Biasanya dimulai dari At-Takatsur, lalu Al-Asri, lalu Al-Lumazah, dan seterusnya sampai An-Nas. Beberapa orang mungkin bertanya-tanya mengapa surat-surat ini yang dipilih oleh para guru kita, para sepuh, para ulama sejak dulu ketika memimpin sholat tarawih bersama. Saya ulangi ya, saya menggunakan kalimat bahasa Indonesia. Ketika memimpin sholat tarawih bersama, itu sesungguhnya bahasa yang saya pilih alih-alih menggunakan ketika mengimami. Mengimami itu yang memimpin, mengimami. Ketika mengimami sholat tarawih bersama itu bahasa Arabnya jamaah. Di dalam bahasa yang saya pilih itu ada kandungan maksud di dalam diri saya, bahwa saya ingin kita berbicara itu dengan bahasa kita dalam pengertian bahasa yang dipahami seutuhnya makna yang ada di balik setiap bahasa atau di setiap kata-kata yang dipilih. Mengapa saya begitu? Karena saya melihat, mencatat barangkali atau mengingat-ingat banyak sekali kata-kata yang tidak disampaikan dengan bahasa kita dalam tanda kutip ya, atau bahasa Jawa. Jawa itu bukan etnik ya. Jawa itu bukan suku. Bahasa Jawa itu bahasa yang dalam bahasa Jawa namanya mudengi. Jadi wong kok omongannya orang Jawa itu artinya orang kok bahasanya tidak mudengi. Nah, sini saya kasih ilmu ya supaya mengerti bahwa yang disebut Jawa itu bukan hanya menunjukkan bangsa atau suku bangsa atau etnik. Jawa itu juga bermakna ketepatan atau kepemahaman. Jadi ketika orang Jawa bilang bahwa dadi wong kok ora Jawa, jadi orang kok tidak Jawa, itu tidak Jawa itu artinya tidak sesuai dengan ketetapan. Adalah juga artinya Jawa itu bahasamu ngomong kok ora Jawa, itu artinya bahasa yang tidak bisa dipahami. Di dalam bahasa Arab juga digunakan kata itu yang disebut Arabun. Arabun itu artinya bukan bahasa bangsa Arab, bukan. Jadi bukan itu saja maknanya, bukan. Jadi bilisanin Arabiyyin itu artinya dengan bahasa atau tuturan Arabiyyin yang dipahami. Jadi bilisanin Arabiyyin itu bahwa Al-Qur'an itu di dalam ayat itu disebutkan bilisanin Arabiyyin mungkin, bahwa Al-Qur'an itu diturunkan atau disampaikan bilisanin dengan bahasa tutur atau bahasa teks Arabiyyin yang bisa dipahami. Tentu saja karena yang menerima langsung pada saat itu secara profan adalah bangsa Arab, ya maka bagi mereka bahasa yang bisa dipahami adalah disebut bahasa Arab. Sama seperti bagi kita orang Jawa di sini yang disebut bahasa yang bisa dipahami ya bahasa Jawa. Jadi kalau ada orang kok bahasanya bukan bahasa Jawa, disebut bahasamu kok aneh. Bahasa aneh atau bahasa aeng itu disebut dalam bahasa Indonesia disebut bahasa asing. Bahasa asing itu artinya bahasa yang tidak dipahami. Lah di dalam sejarah bahasa Arab, penyebutan bahasa yang dipahami itu disebut Arabi,
sedangkan bahasa yang tidak dipahami disebut ajam. A'jamiyun wa arabiyun. Jadi ajam itu bukan semua bahasa Indonesia disebut bahasa ajam, tidak. Bahasa Indonesia itu bahasa yang bukan ajam bagi orang Indonesia, tapi bagi orang Arab ya selain bahasa Arab disebut ajam. Paham kan sekarang? Disebut ajam itu bagi siapa? Bagi orang Indonesia, maka yang disebut ajam itu ya selain bahasa Indonesia, termasuk Arab itu ajam. Bahasa Arab bagi kita orang Indonesia ya bahasa ajam gitu. Bagi orang Jawa selain bahasa Jawa disebut ora Jowo, disebut aeng, disebut aneh gitu. Nah, penggunaan bahasa yang tidak Jawani, yang bukan bahasa yang bisa dipahami oleh penggunanya, itulah di satu sisi membuat kita sejak zaman Islam masuk ke Nusantara itu sampai sekarang itu kita akhirnya bisa meresap atau menyerap berbagai bahasa dari bahasa aslinya. Tapi di sisi lain juga kita kehilangan pemahaman yang renik, pemahaman yang halus, maksudnya yang subtle, sehingga seringkali bahasa itu lalu kemudian dibungkus atau dibatasi pemahamannya oleh pemahaman awam yang tidak terkontrol. Misalnya pihak itu bahasa Arab, pihak ya, tapi di sini lalu pihak itu lalu kubu atau satu sisi atau side gitu. Ada lagi misalnya bahasa, ya banyaklah bahasa yang sebaran dari bahasa Arab yang sampai sekarang pun akhirnya orang atau publik atau umat atau awam itu tidak mendapatkan pemahaman yang renik tentang konsep itu, karena konsepnya disampaikan dengan bahasa yang tidak Jawa gitu, yang asing, seperti sabar. Sampai sekarang itu umat kita tidak paham itu sabar itu apa. Sabar itu ya pemahaman mereka ya itu sabar itu ngalah itu atau nerimo. Lalu ikhlas ya nerimo meneh, nerima lagi, lalu nanti qanaah nerima lagi. Nah, ini kan bingung tuh. Mengapa? Karena memang di satu sisi akibat dari penggunaan bahasa yang tidak Jawani itulah yang membuat kita sampai ke situ. Tapi di sisi yang lain yang positif juga ya, bahwa kita akhirnya bisa menjadi seperti bangsa yang mendunia, karena di dalam bahasa Indonesia banyak sekali bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa yang lain-lain. Saya cukupkan sampai di sini tentang bahasa, tetapi saya juga masih tetap ingin membicarakan mengenai pentingnya kita menyampaikan bahasa itu dengan pilihan kata yang maknanya sampai kepada umat, sehingga umat itu menangkap definisi operasional. Dalam istilah saya namanya definisi operasional. Jadi yang namanya ridho itu apa? Jadi orang tuh tahu benar apa yang harus dikerjakan. Jadi, saya kasih contohnya itu misalnya ridhollah fi ridhol walidaini, bahwa ridhonya Allah itu di dalam ridhonya kedua orang tua. Itu terus pemahaman operasional itu terus sawat gitu loh, terus ngapain setelah tahu bahwa ridhonya Tuhan itu jika orang tua ridho. Kalau sementara memahami kata ridho sendiri tidak paham gitu. Jadi yang disebut orang tua ridho itu yang apa? Mengapa bisa terjadi begini? Karena menggunakan istilah yang tidak Jawa tadi, yang tidak dipahami dengan lugas, masih menggunakan konsep asalnya ridho. Ya tapi kan di dalam bahasa Jawa itu ada rilo toh, itu bahasa Indonesia ya rela. Itulah itu ridho, rilo dan rela itu kan hanya pengucapan lidah Nusantara yang mengadaptasi ridho menjadi dot, menjadi
L rilo. Seperti zuhur menjadi lohor dan seterusnya. Itu bukan terjemahan itu namanya cuma apa ya pengucapan dengan lisan saja. Nah, itu satu diantara akibat bahwa kita tidak terbiasa menerjemahkan. Nah, berjamaah itu bersama, itu tadi saya bilang. Ini saya menjelaskan itulah masih. Surat At-Takatsur itu satu diantara surat yang hampir pasti dibaca oleh imam sholat berjamaah taraweh di Indonesia khususnya, karena di luar Indonesia ya mungkin Anda tahu mengapa surat-surat ini. Saya menduga, tapi Anda boleh berbeda pendapat, namanya juga saya menduga. Dan ini bukan soal akidah, bukan soal syariah, itu karena sama-sama sahnya, mau sholat mau surat apa saja sama sahnya. Jadi ini soal pengetahuan saja. Jadi mengapa surat-surat ini dibaca? Karena menurut saya ini surat-surat yang membawa kepada Pak Imam bukan Imam Badrus Samsi ya, membawa Pak Imam itu dapat khusyuk tanpa diganggu oleh jumlah bilangan atau menghitung bilangan rakaat yang sudah dikerjakan. Karena kita tahu maklum bahwa sholat tarawih itu rakaatnya banyak. Jadi kalau kita tidak mengingat-ingat rakaat ini rakaat yang keberapa, maka kita pasti akan bingung gitu. Satu di antara caranya yang disebut kearifan lokal adalah dan adanya yang disebut kita biasa orang sini menyebut Bilal ya. Itu Bilal itu ya terserah Anda lah apakah itu Bilal itu istilah atau sebutan profesi atau fungsi yang benar yang tepat atau tidak, dan bagi saya nggak penting sama baiknya lah. Bilal setelah setiap kali salam lalu sholat jamiah atau setelah setiap kali rakaat yang keempat lalu ada semacam sholawat. Setelah sholawat lalu diisi dengan menyebutkan nama-nama khalifah. Mengapa nama khalifah? Karena nama khalifah itu ada 4. Kenapa 4 orang khalifah disebutkan? Karena setiap kali 4 rakaat dikali 4 itu ajanya 16 dan seterusnya. Jadi termasuk surat itu mengapa dipilih Alhaakumut Takatsur sampai An-Nas, itu karena bilangannya enak sekali pas. Bagi yang surat 20 rakaat, maka setiap rakaat yang setiap 2 rakaat itu yang rakaat pertama surat At-Takatsur, rakaat keduanya Al-Ikhlas. Lalu rakaat berikutnya yang ketiga baru Wal Asri, diselang-seling dan seterusnya, sehingga nanti jumlahnya ada 20. Lalu kemudian sampai tabat siada bilahab. Kalau yang memilih 8 rakaat biasanya sampai tabat siada bilahab itu 8. Lalu kemudian yang kulhu, falak, binas itu lalu menjadi bagian dari sholat witir dan seterusnya. Dengan memilih surat-surat ini, mungkin saya tidak terlalu teliti tadi, dengan memilih surat-surat ini maka imam akan sangat terbantu dan lebih khusyuk atau lebih tidak memikirkan hitungan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakum telah memalingkan kalian, telah membuat kalian berpaling, telah membuat kalian lalai, melupakan sesuatu. Opo at-takatsuru, kegemaran, dorongan untuk berlomba banyak-banyakan. At-takatsur. Alha itu masdarnya ilha'un. Al-ilha itu as-sarfu ilal lahwi. Jadi
Orang melakukan sesuatu yang sesungguhnya karena dia melakukan sesuatu maka dia tidak melakukan yang lain yang seharusnya. Nah, ada dua tindakan, yang satu yang seharusnya dan yang satu yang bukan yang seharusnya, bukan yang tidak seharusnya, tapi yang bukan yang seharusnya. Lalu kemudian kamu memilih melakukan yang bukan seharusnya, maka kamu artinya orang-orang yang terlalaikan. Jadi memilih melakukan tindakan yang bukan seharusnya, alih-alih mengerjakan tindakan yang seharusnya dikerjakan. Itulah alhaakum. Alhaakum telah memalingkan kalian opo at-takatsur, kegemaran, dorongan dan senang sekali saling banyak-banyakan. Banyak-banyakan itu berlomba. Di dalam wazan atau bentuk kata takatsur atau dalam bahasa Arab nama wazannya tafa'ul, tafa'ala, itu maknanya ada dua. Jadi di dalam bahasa Arab itu gampang kok, belajar bahasa Arab itu ada rumusnya. Jadi tafa'ala itu jangan dipikirkan hurufnya, pikirkan bunyinya saja. Tafa'ala ya tafa'alu, bunyinya saja. Jadi jangan memikirkan terlalu banyak kepada hurufnya, karena dengan bunyi maka lebih mudah. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan gitu. Nasoroyan suruh nasron wa mansoron, nanti lebih mudah kalau menghafalkan. Tafa'ala itu mempunyai dua makna. Yang satu itu artinya ada dua pihak yang melakukan sesuatu, yang namanya verba yang dikerjakan oleh dua pihak dan bersifat saling, bersifat bisa resiprokal, bisa saling gitu. Jadi tafa'ala misalnya saling pukul itu artinya ada dua pihak, yang satu memukul, yang satu membalas, atau saling puji atau bertukar begitu, itu namanya tafa'ala. Nah, kalau misalnya takasur itu dari takasaro. Takasur berarti takasaro. Kasuro itu artinya banyak, berarti saling banyak-banyakan, atau tafakhur, saling bangga-banggaan. Nah, itu makna yang pertama. Kalau maknanya begitu, at-takasur itu berarti berlomba, saling banyak-banyakan, saling bangga-banggaan. Makna sehot yang kedua itu tafa'ul atau tafa'ala, itu artinya berusaha keras. Nah, kalau berusaha keras itu artinya sendirian, tanpa ada lawan atau kawan, tanpa ada partner, itu dia takasaro. Itu artinya orang yang dedikasi atau berdedikasi, bukan hanya berdedikasi, bahkan sudah terobsesi untuk melakukan sesuatu. Nah, itu namanya tafa'ala. Sehingga di dalam bahasa Arab ada contoh-contoh kata yang misalnya taba'ada atau takallafa. Nah, takallafa itu juga sama. Tafa'ala, takallafa, taba'ada juga, taba'ada, tafa'ala. Baik, di dalam terjemahan Al-Quran yang beredar itu yang dipilih adalah makna yang pertama, yaitu saling berbangga-bangga, saling banyak-banyakan. Akan saya bacakan misalnya terjemahan dari Departemen Agama. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, alhaakumut takatsur. Ini sesungguhnya bahasa alhaakumut takatsur itu dalam strukturnya, apakah ini kalimat berita? Ya, tetapi kalimat berita yang maknanya bukan sekedar memberitahu, tetapi taubih namanya. Itu menyalahkan atau melehno gitu. Kalian kok masih begitu saja gitu. Alhaakumut takatsur, kalian. Atau ada yang menafsirkan bahwa di situ ada
A'alhaakum, ada kalimat istifham, ada pertanyaan, apakah saling berbanyak-banyakan atau senang gemar bermegah-megahan itu yang membuat kamu melupakan syukur dan ibadah pada Gusti Allah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, bahkan sampai kamu mengunjungi kuburan-kuburan. Di sini sebagaimana kalau kita membaca terjemahan yang dari departemen, bahwa hatta zurtum artinya sampai kamu masuk ke dalam kubur. Di dalam bahasa Indonesia sampai kamu masuk ke dalam kubur itu bahasa yang sangat datar. Apakah di sini sampai itu artinya al-intiha atau lil ghoyah, dari kapan sampai kapan, atau dari bagaimana sampai menjadi bagaimana, sehingga maknanya bahwa kamu senang sekali mencari gemar atau banyak-banyakan dunia itu sampai mati, itu sampai zurtumul maqabir itu artinya mengunjungi kubur itu mati. Sementara saya sendiri memahami kata zurtumul maqabir itu bahkan kamu masih saking senangnya berbanyak-banyakan, menang-menangan, akeh-akehan, bangga-banggaan, keren-kerenan itu, bahkan sampai zurtu, sampai masuk ke kuburan, sampai ke urusan kuburan pun kamu datangi untuk sekedar menunjukkan, memamerkan bahwa kamu lebih hebat, bahwa kamu lebih keren. Jadi alhaakumut takatsur telah melalaikan kamu bermegah-megahan, bahkan kamu sampai masuk atau sampai mengunjungi, menziarahi kuburan-kuburan. Karena konon katanya pada zaman itu, pada saat itu orang jadi suku, misalnya dari suku satu dengan suku lain itu takasar, banyak-banyakan. Anak keturunan atau terah sampian itu seberapa banyak jumlahnya. Di tribe ya, atau suku di zaman itu kan berbangga-banggakan, itu banyak-banyakan jumlah marga, itu adalah poin kebanggaan, sehingga biasa di situ ada bangga-banggaan mengenai jumlah marga. Lalu konon suatu ketika satu marga ditantang, banyak mana jumlah marga kamu dengan marga kami. Lalu dijawab ternyata jumlah yang ditantang itu, jumlah orangnya itu lebih banyak dari yang menantang. Oleh karena yang menantang itu dikalahkan, biasa tidak terima kan. Lalu kemudian mencari cara. Coba sekarang bagaimana kalau jumlah semua margamu itu dihitung juga dari yang sudah mati sampai yang masih hidup. Ternyata itu yang disebut hatta zurtumul maqabir, sampai kamu mengunjungi kuburan untuk menghitung warga atau margamu yang sudah mati, untuk banyak-banyakan marga, banyak-banyakan jumlah. Nah, makna yang kedua ya seperti yang ditafsirkan oleh tafsir mainstream, yaitu bahwa kalian akan terus alhaakumut takatsur. Ini kata berita berarti sudah pasti bahwa manusia itu pasti akan alhaakumut takatsur, bahwa manusia itu pasti akan dilalaikan oleh kegemaran untuk banyak-banyakan. Kalau zaman sekarang ya kurang lebih banyak-banyakan fans lah gitu loh, banyak-banyakan follower atau banyak-banyakan subscriber, kira-kira begitu. Dan kalau ini bahasanya, kalau kita terima, kalau tafsirnya begini konsisten, maka dia tafsir ini akan menerima alhaakumut takatsur itu sebagai kalimat berita yang artinya kepastian bahwa semua manusia, kumnya berarti ke manusia semua manusia itu pasti akan senang, gemar, takatsur, berbangga-banggaan.
bahkan hatta zurtumul maqabir, sampai mati maksudnya, hatta zurtumul maqabir. Sesungguhnya saya melihat, ya tentu saja Anda boleh tidak sependapat. Dengan memilih kata hatta zurtumul maqabir, itu artinya bukan kamu yang akan masuk ke kuburan dalam pengertian kamu sampai mati, tapi zurtum itu karena mengunjungi pekuburan. Mengunjungi pekuburan itu pasti orang hidup yang kemudian datang ke pekuburan, lalu dia balik lagi, karena zurtum ziarah itu artinya datang untuk pergi, atau datang bukan untuk menetap. Tapi kalau orang mati itu zurtum artinya bukan zaro, tapi mungkin pulang, mungkin tinggal, mungkin menetap. Di situ bagi saya itu problematik memahami kata zurtumul maqabir itu dengan sampai mati, itu secara linguistik problematik. Tapi faktanya itu tafsir mainstream begitu, ya saya kira toh juga tidak bertentangan, karena bagi saya kitab suci itu juga adalah menjadi pedoman. Dengan memahami kata zurtumul maqabir itu artinya sampai mati kamu akan begitu terus, itu justru bagus menjadi pedoman hidup saya, ya berarti tidak masalah. Tetapi secara pemahaman linguistik, saya memilih pemahaman yang pertama, bahwa kata zurtumul maqabir itu artinya bahwa kamu bahkan saking pengennya bangga-banggaan, banyak-banyakan kekayaan, tapi kalau pada saat itu banyak-banyakan marga, pendukung, penggemar dan seterusnya, itu sampai kamu menghitung yang sudah mati. Baik. Allakumut takatsuru hatta zurtumul maqabir, kalla saufa ta'lamun, kalla saufa ta'lamuna, thumma kalla saufa ta'lamun, kalla saufa ta'lamuna, thumma kalla saufa ta'lamun. Di dalam idiom bahasa Arab ada kalla saufa ta'lamun. Biasanya yang setelah kalla itu artinya yang isbat jadi nafi, yang nafi jadi isbat. Nah, di sini saufa ta'lamuna itu isbat, berarti maknanya nafi. Saufa ta'lamun itu makna frasenya adalah kamu akan tahu. Tapi karena kamu akan tahu ini disebutkan setelah kalla, maka artinya kamu tidak akan tahu. Jadi kalla itu membalikkan isbat menjadi nafi atau afirmasi menjadi negasi. Saufa ta'lamun, kalla saufa ta'lamun, sungguh kamu tidak akan tahu. Kalla saufa ta'lamun, sungguh kamu tidak akan tahu. Tsumma kalla saufa ta'lamun, lalu sungguh kamu tidak akan tahu. Ini makna kalimat. Sementara kemudian makna tafsirnya, kita bacakan terjemahan yang di teks resmi, janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Nah, janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Saufa ta'lamun justru diterjemahkan saufa ta'lamun, artinya tetap positif. Nah, artinya terjemahan ini berbeda dengan saya menerjemahkannya, dan ini baik-baik saja. Kalla saufa ta'lamun, sungguh kamu tidak akan mengetahui. Tsumma kalla saufa ta'lamun, dan sungguh kamu tidak akan mengetahui. Ada problem di sini. Al-Quran itu satu kitab yang tidak akan ditemukan di dalamnya, jika Anda mencari kata-kata atau kalimat yang diucapkan atau yang disebutkan berulang dengan makna, dengan maksud yang sama.
Karena bahasa yang seperti itu adalah bukan bahasa yang sempurna. Di dalam Al-Quran tidak ada tikror. Di dalam Al-Quran tidak ada pengulangan penyebutan bahasa atau kalimat atau kata dengan makna, dengan maksud yang sama. Jadi mengapa? Karena kitab suci adalah kitab yang maha benar, yang maha sempurna bahasanya. Padahal pengulangan kalimat dengan makna yang sama itu adalah justru merupakan kekurangan atau cacatnya suatu bahasa. Artinya bahasa itu tidak efektif, bahasa itu tidak bernas, bahasa itu tidak efisien dan seterusnya. Dan Al-Quran tidak mungkin menggunakan bahasa yang seperti itu. Nah, di dalam At-Takatsur kita justru mendengarkan atau membaca teks yang seperti sama. Kalla saufa ta'lamuna tsumma kalla saufa ta'lamun. Oleh karena itu, jika teorinya seperti yang saya bilang tadi, maka tentu saja orang seperti saya pasti akan memahami bahwa saufa ta'lamun yang pertama itu memiliki makna yang berbeda dengan saufa ta'lamun yang kedua. Jadi konteks atau situasi bahasanya berbeda, rujukan maknanya, subjeknya tentang sesuatunya itu berbeda. Mungkin Anda juga ingat di dalam surat Ar-Rahman juga kita menemukan berkali-kali fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, wabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, wabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berkali-kali fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, lalu kita baca mengenai apa sih yang membuat orang tafakhur atau takatsur tadi. Mengapa sih orang takatsur? Karena orang senang membanggakan sesuatu. Membanggakan sesuatu, at-takatsur atau tafakhur itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Lah, sekarang kita lihat yang menyenangkan manusia itu apa saja. Ada 3 hal yang menyenangkan manusia. 1, menyenangkan dalam kategori atau pada wilayah mental. Kebanggaan yang bersifat mental, kebanggaan yang bersifat batiniah. Mental itu batiniah ya. Mental itu batiniah. Yang kedua, kebanggaan yang bersifat jasmaniah. Kebanggaan yang bersifat batiniah atau boleh ruhaniah, tapi dalam hal ini tidak terlalu tepat ruhaniah. Itu ini batiniah yang bukan ke badan atau ke tubuh gitu. Yang kedua itu yang badaniah tadi, kebahagiaan yang bersifat badaniah. Dan yang ketiga, kebahagiaan yang datang dari luar ke badan. Contohnya, berbangga karena saya punya ilmu yang banyak. Itu disebut sa'adah atau kebahagiaan nafsaniyah yang bersifat mental. Yang bersifat kebatinan, batiniyah atau psikis, nafsaniyah itu. Yang kedua itu kebahagiaan, kesenangan yang bersifat badaniyah. Misalnya bangga karena saya cantik, karena saya tampan,
karena dan seterusnya. Dan yang ketiga itu yang di luar masuk ke dalam diri kita, seperti bangga dengan mal, dengan harta, properti, lalu prestasi, jah atau pangkat, lalu kemudian akwan, pendukung gitu. Itu pendukung itu kan bukan punya saya, bukan sesuatu yang berada di dalam diri saya, tetapi saya membanggakannya. Tuh, lihat pendukung saya, lihat subscriber saya, lihat follower saya. Itu artinya saya membanggakan sesuatu yang di luar diri saya. Ada lagi membanggakan sesuatu yang di dalam diri saya. Di dalam diri saya tuh, lihat hidung saya mancung misalnya, rambut saya rapi misalnya, badan saya bagus, pakaian saya bagus, dan seterusnya. Dan yang paling tinggi itu adalah kebahagiaan yang bersifat nafsania tadi, yang mental, psikis. Saya punya ilmu yang banyak, saya mengetahui banyak hal, saya punya amal yang lebih dari orang-orang yang di sekitar saya. Nah, pertanyaannya adalah kebaikan atau kebahagiaan yang mana yang paling tinggi? Yang tadi, yang nafsaniyah itu, yang di dalam satu sisi para sufi mengatakan tetap yang ini tidak boleh dibangga-banggakan meskipun kebaikan, tetapi di dalam dataran atau dunia syariat itu justru bagus dibangga-banggakan, tapi dengan syarat membanggakannya itu jika kamu yakin benar bisa memastikan bahwa kamu membanggakan dengan motif dan niat yang tulus, dan kamu tahu benar bahwa akibatnya akan baik. Apa sih contohnya? Ya contoh, karena di dalam Al-Quran juga ada disebutkan fa amma binikmati rabbika fahaddits. Jadi terhadap kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah dianugerahkan kepada saya, maka Al-Quran di dalam ayat itu, saya yang berada, jika saya sedang berada di dalam alam syariat, maka saya akan baik jika saya mengkabarkannya kepada orang-orang, bahwa saya kalau malam misalnya sholat, Bu, jangan begadang, tidak ada artinya, tidak ada perlunya, bangunlah malam dan sholat. Saya itu tidak pernah kalau bangun malam tidak sholat, misalnya begitu. Lah, apakah itu baik? Baik, tapi dengan persyaratan yang ketat. Satu, jika yang mengatakan itu betul-betul orangnya, dan itu urusan dia sih, memang bukan urusan saya, bukan urusan kamu, ya bukan urusan dia, yang betul-betul tulus. Dan kemudian hati-hati, pastikan kamu tahu benar bahwa akibatnya jika kamu mengatakan itu, memamerkannya dalam tanda kutip, ya, memamerkan kebaikan, kelebihan dan kekayaan tanda kutip ilmu atau amalmu itu, pastikan bahwa kamu tahu benar akibatnya baik. Misalnya untuk orang-orang tertentu, kepada kawan misalnya kamu memilih untuk cerita, saya sulit meninggalkan puasa Senin Kemis misalnya. Kenapa? Karena memang sejak kecil sudah terlatih begitu, dan lihat akibatnya begini. Enggak apa-apa jika kamu tahu benar bahwa ucapanmu akan berakibat baik, memotivasi dan seterusnya. Nah, tentu saja dengan senggakan atau dengan ini catatan pinggirnya, emang kamu setulus itu, itu pasti ada kalimat pinggir. Tapi kan itu bukan urusan kamu.
Kenapa? Karena fa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Itulah mengapa saya bilang bahwa jika kamu berada di dataran tasawuf, maka memamerkan kebanggaan itu bukan pilihan yang bijaksana dan dibenarkan. Karena di dalam tasawuf itu sendiri tidak ada lagi apa ya, sesuatu yang merasa bahwa bukan milik Tuhan, itu enggak ada. Semuanya milik Tuhan. Maka tidak ada lagi yang bisa diklaim oleh saya untuk dibanggakan kepada siapapun, bahkan kepada diri sendiri. Ini sufi. Ya, di dalam tasawuf makanya selalu berbeda, tagihannya berbeda, standarnya berbeda, kategorinya berbeda. Lah, yang disebutkan, yang saya maksudkan di sini adalah di dalam wilayah syariat. Dalam wilayah syariat, sebagai pendidik misalnya, sebagai orang tua misalnya, sebagai kawan yang menasehati sesamanya, maka kamu perlu tidak kemudian diem saja atau bahkan menyangkal, enggak, saya enggak pernah puasa tuh, enggak, saya enggak pernah sholat sunnah, enggak, saya enggak pernah sedekah misalnya. Dalam situasi yang seharusnya kamu mengatakannya, katakan saja. Tapi memang ya yang paling sulit adalah ya tadi batasan atau condition atau syarat-syaratnya, karena ketat. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Nah, kebanggaan itu justru yang dipilih oleh manusia dalam pengertian at-takatsur itu adalah pembanggaan duniawi, nama baik, prestasi, jasa-jasa, properti, kekayaan, capaian-capaian, dan misalnya keunggulan komparatif di tengah masyarakat, status dan seterusnya. Saya pejabat eselon berapa, kamu pejabat bukan, saya pedagang, kamu bukan, misalnya menghitung-hitung, membanding-bandingkan. Hatta zurtumul maqabir, kalla saufa ta'lamun, lalu kita melangkah kepada begitu, sungguh kamu tidak akan tahu betapa bahwa ini di sini saufa ta'lamun yang pertama. Sungguh kamu tidak akan tahu betapa membangga-banggakan keduniawian itu tidak ada gunanya dan berakibat buruk, karena alhaqum anit ta'ah. Karena alhaqum anit ta'ah, bahwa gemarmu membangga-banggakan urusan dunia sungguh isinya cuma keburukan. Tapi kamu tidak akan tahu kenapa? Karena kamu sudah alhaqum. Kamu adalah orang-orang yang sudah dilalaikan. Sudah dilalaikan sehingga tidak akan tahu, tidak akan menyadari, bahkan jika pun diingatkan tidak akan mempercayai, tidak akan menerimanya. Tak kandhane yo ngono, ora usah dirungono. Mesti enggak mau mendengarkan. Jadi di dalam ayat yang ketiga, kalla saufa ta'lamun, bahwa sungguh kamu tidak akan tahu betapa buruknya. Lalu kemudian summa kalla, dan sungguh saufa ta'lamun, kamu juga tidak akan tahu apa yang akan terjadi nantinya. Jadi saufa ta'lamun yang pertama dengan saufa ta'lamun yang kedua itu rujukan atau arah objek pengetahuannya berbeda. Saufa ta'lamuna yang kedua itu artinya apa akibatnya di akhirat nanti. Apa akibatnya di akhirat nanti? Yang kamu bangga-banggakan, yang kamu senangi, yang kamu anggap paling penting di dalam dunia itu nanti hakiroh, bahwa semuanya enggak penting banget di akhirat. Betul. Karena saking enggak percayanya kamu, ini kesempatan yang paling baik sekarang itu COVID-19 itu seharusnya membuat kita bisa menjadikan itu sebagai medium sajalah, medium untuk mengingatkan, iya ya, saya dulu gini, sekarang lihatlah, nggak ada gunanya punya mobil, keluar rumah aja nggak boleh. Gak ada gunanya beli mobil baru,
keluar mobil, mau jalan-jalan juga nggak boleh. Nggak ada gunanya punya baju baru. Kenapa? Mau dipakai kemana? Di dalam rumah masa pakai baju baru? Nggak ada gunanya punya uang. Mau belanja apa? Nggak ada gunanya. Terus dan seterusnya. Nanti di akhirat nanti semua kebanggaan-banggaan itu betul-betul menjadi sesuatu yang dihinakan oleh Gusti Allah dan taubih. Gusti Allah akan meleh summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sungguh law ta'lamuna ilmal yaqin. Sungguh kalau lau ta'lamuna, kalau kalian tahu ilmal yakin dengan pengetahuan yakiniyah. Ilmal yakin itu di dalam kedudukan kalimatnya, frasanya merupakan sifat mausuf, ilmun atau ilman yakinan, tetapi biasa saja disebut lalu menjadi idhofah. Ilmal yakin itu biasa. Ilmal yakin atau al ilmul yakini, jadi ilmu pengetahuan yang yakin. Lalu kemudian ada yang menafsirkan al yakin huwa al maut. Al yakin huwa al maut. Jadi sungguh kalau kamu tahu ilmunya mati. Tahu ilmunya mati itu kapan? Ini bahasa yang tidak langsung. Sungguh kalau kamu tahu ilmunya mati. Kapan orang tahu ilmunya mati? Ya kalau kamu mati maksudnya. Kalau kamu tahu ilmunya mati, lau ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim. Kamu pasti akan melihat sendiri siksaan neraka itu. Kenapa? Karena kamu membangga-banggakan yang tadi dibangga-banggakan di dalam kehidupan itu, sehingga kamu lalai tidak taat. La tarawunnal jahim, sungguh pasti kamu akan melihat neraka jahim. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Benar-benar melihat neraka jahim itu berarti kamu sudah berada di pinggirannya. Jadi ada 3 orang yang melihat itu levelnya. Ada orang yang menuju, artinya dia melihat kobaran apinya jahim. Ada yang sudah melihat benar-benar apinya. Yang pertama orang yang sedang menuju ke sana, ke neraka. Yang kedua orang yang sudah berada di pinggir neraka. Dan yang ketiga orang yang sudah berada masuk di dalam neraka, maka dia sudah betul-betul la tarawunna ainal yakin. Summa la tarawunna ainal yakin. La tarunnal jahim lau ta'lamuna ilmal yakin. Sungguh kalau kamu tahu ilmunya mati. Artinya apa? Kamu sudah mati. Nanti kalau kamu mati, alhaakumut takatsur, yang senangnya bangga-banggain, yang kamu hebat-hebatin, yang kamu sorong-sorongin, pamer-pamerin itu. La tarunnal jahim, kamu akan melihat kepedihannya. Kenapa? Karena nanti di akhirat orang-orang yang begitu hanya merasakan kepedihan dan penyesalannya tidak akan terbayarkan. La tarawunnal jahim, kamu tidak akan mendapatkan kebahagiaan sedikit pun, karena kebahagiaan orang beriman itu bukan di dunia. Maka barang siapa yang di dunia berbahagia dalam pengertian sa'adah yang bukan sa'adah, yang dalam pengertian tafakhur, bangga-banggaan yang tadi, kebanggaan duniawi, maka nanti di sana akan menjadi orang yang paling menderita. Li syaqawati li ru'yati azabil jahim, karena melihat sendiri pedihnya siksaan. Tsumma la tarawunna, lalu sungguh kamu akan melihat sendiri neraka jahim
itu ainal yakin dengan penglihatan yang yakin. Penglihatan yang yakin itu level epistemologinya berada di atas ilmal yakin. Nah, tentu saja ainal yakin itu artinya orang yang sudah masuk ke dalam jurang neraka. La tarawunna itu orang yang berada di pinggir neraka. Ta'lamuna ilmal yakin orang yang baru mati menuju ke neraka. Ini ada tiga namanya apa ya, tiga level jarak lah, distansi. La tawarunnaha ainal yakin, sungguh kamu akan melihat sendiri dengan ainal yakin. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Lalu kemudian sungguh kamu akan ditanya. Sudah ada di dalam neraka itu, kamu pada saat itu kamu akan ditanya. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu bangga-banggakan di dunia itu. Jadi ini balasan yang sangat menyakitkan. Mengapa menyakitkan? Orang tidak usah ditanyain itu aja sudah disiksa. Sudah disiksa di sana, bahkan ditanyakan. Coba mana yang kamu banggakan itu. Jadi ini sesungguhnya banggaan yang dalam bahasa kawan-kawan namanya senik. Sengak banget. Latus aluna yauma idzin anin na'im. Yang kamu idam-idamkan, yang kamu cari-cari, yang kamu kejar-kejar selama hidup di dunia itu tidak ada artinya sama sekali. Dan surat ini dibaca setiap hari mulai bulan depan, mulai bulan Ramadan. Kenapa? Karena ketika kita taraweh biasanya kita memilih surat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamuna thumma kalla saufa ta'lamun. Itulah mengapa kalau kalian memperhatikan misalnya para imam yang memimpin sholat di Masjidil Haram misalnya, mungkin biasanya kalau membaca surat ini dengan menangis, karena mereka tadabbur dan mereka merasa tertusuk oleh sindiran yang sangat menusuk. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamuna tsumma kalla saufa ta'lamun. Jangan begitu, kamu akan tahu akibatnya buruk. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha ainal yakin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Mari kita akhiri pengajian kali ini dengan menyadarkan, mengingat kembali, menghadirkan kembali kerasnya peringatan Tuhan terhadap apa yang kita kerjakan selama ini. At-takatsur, tafakhur, isinya bangga-banggaan, obsesinya banyak-banyakan capaian, banyak-banyakan kehormatan, banyak-banyakan nama baik, banyak-banyakan kehormatan di depan manusia. Ayo selesaikan itu, kita berpindah menuju banyak-banyakan amal dan simpanlah itu di dalam diri sendiri, tidak untuk dipamer-pamerkan. Semoga malam ini membuat kita nanti ketika memasuki bulan Ramadan, lalu kemudian atau kapan saja kita membaca surat ini, kita menjadi lebih dapat menghayati.
kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun. Maaf, kita akhiri sampai sini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.